kondisi begini bisa jadi pasien dengan ulkus itu bisa jadi terus tidak sholat. Kalau kita tidak memberitahu. Selain itu juga ketika dia sholat, tapi sholatnya berjamaah seperti biasanya gitu ya. Wah, ini jamaah yang lain bisa bermasalah ini. Karena jelas bisa terganggu kekhusyuannya. Nah, ulkus diabetikum adalah ulkus yang diasosiasikan dengan neuropati dan atau penyakit arteri perifer yang mencakup infeksi, ulkus, dan kerusakan jaringan di ekstremitas bawah pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Jadi, ulkus diabetikum ini, terutama ya diabetic foot ya, diabetic foot ini mayoritas terkena di kaki ya, kaki, dan ini bisa berbau. Prevalensi ulkus kaki diabetes pada populasi pasien diabetes adalah 4-10% dan lebih sering ditemukan pada pasien lanjut usia. Lebih sering ditemukan pada pasien lanjut usia. Nah, patofisiologi ulkus diabetikum melibatkan trias iskemik, neuropati, dan infeksi. Jadi ada iskemiknya, iskemik karena iskemik ya karena tidak teraliri darah ya. Kemudian neuropati, akhirnya terjadi neuropati, sarafnya terganggu, ada kematian saraf di situ, dan ada infeksi, dan menimbulkan infeksi di situ. Penyebab utama yang mendasari adalah neuropati perifer dan iskemik tadi. Neuropati perifer dan iskemik. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sehingga didapatkan adanya ulkus yang berbau, ada ulkus yang berbau tersebut tidak mengganggu sahnya wudhu maupun mandi wajib. Jadi dia itu wudhu, itu sudah suci, bersih, kemudian bisa sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Kalau dia perlu mandi wajib, ya mandi wajib. Terus kemudian bisa suci. Meskipun berbau, karena berbau itu kan bukan kehendaknya, gitu ya. Bukan kehendaknya, ini penyakit dia, tidak mengganggu kesucian. Jadi bau itu tidak menyebabkan kemudian najis gitu ya, atau hadas itu tidak. Jadi maka dia bisa beraktivitas seperti biasa. Sholat, mau sholat wudhu dulu, butuh mandi wajib ya mandi wajib. Cuma yang perlu diperhatikan adalah masalah kemaslahatan ketika di tengah banyak orang. Gitu ya. Nah itu aja yang perlu. Tapi ini menjadi hal yang penting karena sholat itu kan sholat ya. Sholat itu menjadi kewajiban ya. Kemudian jamaah, ketika dia ikut jamaah di masjid juga lebih utama. Itu orang yang biasa. Tapi ketika ada terjadi ulkus dan berbau, baunya itu kan menyengat, mengganggu orang lain. Mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain gitu ya. Nah, sehingga pasien yang seperti ini silakan sholat, tapi kita anjurkan untuk tidak ikut berjamaah dulu. Ini lebih ke anjuran ya, bukan wajib dan tidak anjuran. Karena apa? Karena akan mengganggu sebentar ya. Karena jelas akan mengganggu khusyuan. Penyebab utama yaitu karena mengganggu orang lain. Jadi ini masalahnya masalah mengganggu orang lainnya aja ini, bukan masalah suci dan tidak. Ya, baik. Dan bagaimana dengan injeksi kulit atau muskuler, intrakutan atau intramuskuler maupun intravena ya, saat infus pada saat berpuasa. Melakukan injeksi kulit, muskuler, dan intravena
Kata infus pada saat berpuasa, bagaimana status puasanya? Nah, gitu. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini seorang ulama besar Arab Saudi, sekarang sudah meninggal ya. Beliau itu ulama besar, pernah jadi mufti di Arab Saudi, sangat banyak muridnya. Pernah ditanya tentang hukum suntikan di pembuluh atau lengan pada siang hari di bulan puasa. Apakah membatalkan puasa? Beliau menjawab, puasanya sah karena suntikan di pembuluh tidak termasuk makan atau minum. Nah, begitu. Itu jawaban beliau ya. Sah karena suntikan di pembuluh tidak maksudnya ya, yang dimaksud ini konteksnya adalah baik kulit, intramuskuler maupun intraepena tidak termasuk makan atau minum. Makanya yang membatalkan puasa itu. Demikian pula suntikan di lengan lebih tidak membatalkan lagi. Kan tapi andai kata dia mengkodok puasanya dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih baik. Jika hal ini diakhirkan sampai malam ketika butuh, maka itu lebih baik dan lebih berhati-hati dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat dalam masalah ini. Dalam fatwa tentang puasa, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan jarum suntik di urat maupun di pembuluh. Beliau menjawab, suntikan jarum di pembuluh, lengan maupun paha diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Karena suntikan tidaklah termasuk pembatal dan juga tidak bisa disamakan dengan pembatal puasa. Sebabnya, suntikan bukanlah termasuk makan dan minum. Juga tidak bisa disamakan dengan makan dan minum. Yang bisa membatalkan puasa adalah suntikan untuk orang sakit yang menggantikan makan dan minum atau infus gitu ya. Jadi infus konteksnya itu adalah karena ada memasukkan energi di situ ya. Memasukkan energi. Baik energi itu dari cairannya yang banyak itu ya. Maupun dari energi itu sendiri. Maupun dari zat yang disuntikkan itu sendiri. Misalnya begini. Ketika yang disuntikkan itu misalnya silomedon 1 cc. Nah, silomedon 1 cc itu obat itu. Silomedon atau Deladril 1 cc atau 2 cc lah gitu. Itu namanya obat saja, itu tidak membatalkan gitu. Yang membatalkan misalnya yang disuntikkan itu misalnya dextrose 5% atau dextrose 10%. 5 cc atau berapa cc. Itu terkandung energi. Saya pengalaman dulu waktu jaga UGD ya, ada pasien dengan hipoglikemi. Dia tidak sadar. Hipoglikemi, dia tidak sadar, kemudian kita injeksi dextrose 5% atau 10%, sekitar 5 cc, nanti terus bangun. Karena kadar gula darahnya menjadi normal. Nah, ini suntikan semacam itu yang dinamakan energi. Lajnah Daimah, komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa Arab Saudi, ditanya tentang hukum berobat dengan disuntik saat siang hari Ramadan, baik untuk pengobatan maupun untuk nutrisi. Mereka menjawab, boleh berobat dengan disuntik di lengan atau urat bagi orang yang puasa di siang hari Ramadan. Namun orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi atau infus di siang hari Ramadan, karena itu sama saja dengan makan atau minum. Jadi itu. Jadi ini ketika infusnya itu berisi nutrisi gitu ya, maka itu disamakan dengan makan dan minum. Kesimpulan, pemberian infus disamakan dengan pembatal puasa Ramadan. Pemberian infus ya. Jika memungkinkan untuk melakukan suntik lengan atau pembuluh darah di malam hari, maka itu lebih baik. Misalnya begini, seorang yang berpuasa, kemudian dia mau injeksi insulin. Insulin itu kan obat saja itu. Insulin dengan berbagai mereknya itu ya.
itu obat saja itu. Tidak ada kandungan energi. Misalnya dia harus insulin 13 cc untuk kok cc, bukan cc ya. 13 international unit atau berapa itu obat saja itu. Jadi diinjeksikan misalnya maghrib sebelum maghrib itu ya, itu boleh sebagai persiapan. Kemudian maghrib, kemudian makan, dan terus injeksi. Nah, saya setelah tahu hukumnya ini ya sering begitu. Saya kebetulan harus injeksi insulin ya. Makan terutama belum makan pagi atau malam gitu ya. Itu kadang saya injection sebelum maghrib meskipun ketika berpuasa ya. Kesimpulan, masalah injeksi dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu satu, hanya untuk berobat yang tidak menimbulkan energi. Ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ada unsur dalam cairan yang menimbulkan energi. Ini membatalkan puasa. Nah, ini juga direkomendasikan oleh konferensi fikih kan di Maroko tahun 97 ya. Tahun 97. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi baik injeksi maupun IV itu begitu. Kemudian transfusi darah ini saya tambah ya, biar sekalian terkait dengan transfusi darah. Transfusi darah siang hari ketika berpuasa. Bagaimana status puasa pada pasien yang sedang menjalani transfusi darah? Untuk donor jika tidak mengurangi kekuatan puasa maka tidak masalah. Kecuali jika jadi lemas dan mengurangi kekuatan maka tidak boleh dan bisa makruh atau bahkan haram jika mengganggu puasa. Nah, mengeluarkan darah untuk penelitian di laboratorium kan kadang bisa juga ya. Mengeluarkan darah untuk penelitian di laboratorium tidak membatalkan puasa karena dokter kadang perlu mengambil darah orang yang sakit untuk diperiksa. Hal semacam itu tidak membatalkan karena itu hanya darah sedikit yang tidak berpengaruh kepada badan seperti pengaruh bekam sehingga tidak membatalkan. Asal hukumnya bahwa puasanya sah, maka tidak ada yang dapat merusakkan kecuali dengan dalil syar'i. Di sini tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa orang puasa yang mengeluarkan darah sedikit batal puasanya. Kesimpulan, ada pendapat lain pada pengambilan darah yang banyak dari orang yang puasa seperti didonorkan kepada orang yang membutuhkan sehingga perlu mengambil banyak darah seperti bekam, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau bekam itu ya, itu membatalkan karena apa? Karena darah yang keluar itu banyak. Pasien yang menjalani transfusi puasanya tidak batal, ini rekomendasi dari konferensi fikih kedokteran di Maroko. Nah, ini juga terkait dengan Ramadan ini juga banyak ya. Kalau Anda nanti sempat membaca buku saya tentang fikih kedokteran ya, buku kedokteran dan kesehatan, ini banyak sekali yang diperbolehkan ya terkait dengan ini ya. Asma. Orang asma kan ya berat ya. Asma itu boleh nggak kemudian pakai nebulizer ketika siang hari ketika berpuasa? Boleh. Karena yang masuk itu adalah obat, bukan makanan ya. Kemudian nanti juga untuk pemeriksaan ya misalnya pemeriksaan pervaginam ya. Pervaginam apalagi lewat dubur ya. Ini dibolehkan ketika berpuasa. Kemudian endoskopi. Endoskopi itu ketika yang dimasukkan hanya alat endoskopinya juga dibolehkan. Kecuali kalau sebelum endoskopi harus ada cairan yang lain untuk pelumas. Nah, ketika ada cairan lain yang menyebabkan batal itu adalah pelumasnya itu. Begitu ya. Baik, ini sedikit
nanti akan saya share ke Pak Tri ya. Nanti Anda minta ke Pak Tri untuk materinya, bisa Anda pelajari sendiri sehingga Anda. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Materinya nggak banyak ini ya. Silakan kalau ada. Sekali lagi. Oh ya, silakan. Ada yang raise hand ya. Silakan. Untuk perkenalan dulu. Ya, permisi Pak, saya Salma Aziza, saya izin bertanya. Ya. Mohon maaf dok, tadi ketika diberi injeksi obat itu tidak membatalkan puasa. Injeksi infus makanan minuman membatalkan, tapi kalau jika diinjeksi vitamin itu termasuk obat atau nutrisi ya dok? Ya, vitamin. Vitamin seberapa banyak ya? Ini misalnya vitamin B1, kan ada injeksi vitamin B1 itu cuma satu, itu termasuk obat itu. Termasuk obat, karena dia tidak akan memberikan tambahan energi. Energi itu kan jenis glukosa itu ya, tambah kuat, atau mungkin air yang banyak gitu ya. Nah, begitu. Kalau misalnya vitamin B1, B6, B12, juga gabungan itu juga termasuk obat. Baik, begitu. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, saya kira kita cukupkan ya. Ini memang topiknya tidak terlalu banyak, bulannya juga tidak banyak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.